Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pagi hari ini kita akan praktikum tentang cara pemeliharaan kambing atau domba. Ya. Jadi ini ada sebagian yang mungkin sudah saya ulang di video-video saya sebelumnya, ya. Mulai dari kandangnya, pemeliharaan cempe atau anak kambing dombanya, ya, kit ataupun lemnya. Cuma saya ulas sekilas saja, ya. Jadi yang pertama di perkandangan. Jadi seperti sudah saya sampaikan di video sebelumnya, perkandangan ini saudara sesuaikan situasi dan kondisi, artinya sesuai dengan besar kecilnya ternak kambing ataupun domba yang saudara pelihara. Cuma ini gambaran istilahnya itu perkiraan, ya, gambaran kira-kira untuk domba itu sekian. Tapi sekali lagi semuanya ini bukan matematika seperti sudah saya sampaikan sebelum video sebelumnya, adalah saudara sesuaikan dengan kondisi real di lapangan. Tapi ini gambaran sederhananya, ya. Itu domba misalnya contoh, ya, ini jantan dewasa per ekornya, ya, itu 1 sampai 1,5 meter persegi. Demikian juga kalau kambing itu 2,8. Dan seterusnya saudara mungkin lihat sendiri. Jadi dengan misalnya kalau ada tambah anak, ya berarti ada contoh di keterangan di sini adalah ditambah 0,5 atau setengah meter persegi per anaknya. Jadi kalau anaknya 2 misalnya induk, ya, misalnya contoh induk ya berarti 1 untuk induknya, kemudian anaknya berapa, ya. Ini contoh sekilas, tapi sekali lagi saudara lihat situasi dan kondisi di lapangan. Jadi ini bukan ilmu matematika yang harus pasti sekian, enggak. Ya, bisa fleksibel menyesuaikan keadaan. Ya, sorry. Kembali ke sini. Ini perkandangan. Jadi seperti saya sudah ulas sebelumnya di video sebelumnya, ya. Saudara bisa membuat kandang model individual ataupun mungkin koloni, tapi mungkin paling banyak ya koloni, ya. Kemudian apakah saudara yang mungkin menggunakan kayu, menggunakan mungkin baja ringan, ataupun mungkin langsung di tanah disekat sederhana, terserah saudara, semuanya kembali kepada modal. Semuanya pasti ada plus minusnya, untung ruginya, ya, kelebihan dan kekurangan masing-masing, ya, saudara dapat sebelumnya. Kemudian pemilihan bibit, ya. Jadi kalau saudara untuk mengembangkan ini, saudara tentu cari bibit-bibit yang secara penampakan, ya, secara performan saudara lihat itu bagus, ya. Katakanlah seperti itu. Syukur kalau saudara punya ada suatu recordingnya, catatannya tentang keturunan silsilahnya, itu lebih bagus lagi, ya. Jadi untuk mengetahui betul-betul kualitas dari suatu bangsa ataupun jenis kambing ataupun domba yang saudara pelihara, ya. Jadi karena memang penampakan itu yang tanda petik adalah mewakili dari suatu yang mungkin tersembunyi genetik, ya, karena genetik kan tidak bisa dilihat secara kasat mata, tapi penampakannya itu dilalui bisa dinilai dari performanya, ya, suatu penotipnya yang nampak secara kasat mata. Saudara nanti akan dapat di semester depan di mata kuliah genetika, ya, saudara nanti di sana. Kemudian hubungannya dengan breed ini, saudara nanti sebaiknya jangan dilakukan perkawinan yang ada hubungan kekerabatan yang dekat, misalnya pejantan dengan anaknya atau induk dengan anaknya, ya, seperti itu. Ya pokoknya intinya ada hubungan kekerabatan, hubungan ikatan darah yang dekat, ya. Saudara nanti juga ada pembahasan di genetika apa itu, ya, saudara saya yakin udah dengar lah di SMA kan sudah diajarin, ya, kenapa tidak boleh terjadi inbreeding dan sebagainya. Walaupun sebetulnya tanda petik inbreeding itu sangat perlu untuk ternak, untuk membuat suatu bangsa atau strain baru. Nanti saudara dapatkan di genetika itu, ya, ulasan panjang lebarnya di sana. Tapi intinya sementara adalah saudara tidak boleh untuk melakukan inbreeding seperti itu dalam peliharaan kambing atau domba ini. Kecuali kalau saudara untuk menciptakan bangsa itu lain cerita, tapi panjang prosesnya, ya, nanti aja di genetika. Tapi intinya adalah seperti itu. Kemudian berikutnya pakan, ya. Pakan
saudara sudah dapat di kuliah. Jadi kebutuhan pakan paling tidak 10% dari berat badan. Ya, terutama hijauan atau segar ya. Seperti itu. Berarti saudara harus perhatikan itu. Kemudian mungkin konsentrat ya saudara sudah dapat sebelumnya, mungkin antara 1 sampai 2 atau 2,5 terserah. Tapi yang jelas jangan tinggi ya, terlalu tinggi nanti efeknya juga tidak bagus ya. Tidak bagus terhadap ternak dan juga ternaknya. Ya, saudara sudah dapat di video sebelumnya, lihat cara lagi belakang. Kemudian saya ingatkan kalau pakan ya. Mungkin kalau pakan-pakan terutama misalnya saudara kan sudah dapat mata kuliahnya juga, mata kuliah tentang pakan ya. Pakan fermentasi misalnya seperti itu. Berarti saudara menggunakan pakan fermentasi mungkin lebih cocok untuk ternak-ternak kambing domba yang mungkin ke arah teknik pengembangan. Tapi mungkin kalau ke arah mungkin breeding, mungkin saya lebih rekom yang mungkin yang alami, yang natural aja ya, karena kita bukan ngejar untuk pertambahan atau pertumbuhan yang cepat ya. Kalau di breeding atau mungkin menghasilkan turunan itu kan justru diharapkan kambing domba itu tidak terlalu gemuk tapi juga tidak terlalu kurus ya. Tapi saya ingatkan kalau saudara menggunakan pakan fermentasi, kalau penggunaannya ya sebaiknya kalau habis dibuka dipanen ya, katakanlah seperti itu, habis dari penyimpanan ya sebaiknya jangan langsung digunakan. Paling tidak diangin-anginkan seperti itu ya. Mungkin dianginkan 3-4 jam sebelumnya ya, supaya efek dari mungkin gas yang mungkin ada di situ dan sebagainya mungkin yang kurang bagus, katakanlah seperti itu, kalau langsung digunakan ke ternak ya. Maka mungkin salah satu saja untuk solusi untuk menghindari mungkin kembung misalnya seperti itu pada kambing ataupun domba. Saya ingatkan bahwasanya begini, ngomong-ngomong kembung ya atau belut, biasanya penyakit yang sering menjadi momok atau penyakit yang sering menjadi suatu istilahnya itu kematian besar ya di kambing ataupun domba ya, karena saya ngomong momok kan Malaysia, enggak tahu teman-teman dari Malaysia ya. Jadi itu biasanya problemnya dari kembung yang paling banyak. Jadi kalau saudara nanti menjumpai kambing ataupun domba saudara itu nafsu makan turun ya, berarti saudara harus perhatian betul ya, itu dibantu segera ditangani, karena kalau enggak itu biasanya itu salah satu gejala munculnya kembung ya. Sudah perhatikan nanti di perut bagaimana ya, kalau perutnya membesar seperti itu, karena begini sekitar kalau itu dibiarkan ya sekitar 3 harian seperti itu biasanya langsung kambing domba ambruk ya ataupun jatuh. Setelah itu biasanya kalau sudah jatuh ya, jadi kalau kembung kemudian jatuh artinya sudah tidak berdiri. Umumnya biasanya sulit untuk tertolong ya, Tapi kalau mungkin masih di awal mungkin bisa saudara tangani lebih cepat lebih bagus ya. Jadi pertama untuk mencegah terjadinya kembung tadi ya, salah satunya saudara mungkin kalau menggunakan fermentasi seperti itu tadi. Kemudian yang kedua, saudara kalau menggunakan hijauan terutama muda ya, rumput ataupun daun muda, jangan menggunakan yang terlalu berlebihan. Demikian juga apalagi dengan yang berkombinasi dengan rumput yang katakanlah misalnya habis ngambil dari berembun katakan seperti itu ya, seperti itu ya, itu resiko kembung itu juga besar. Makanya kenapa kemarin di video sebelumnya sudah saya sarankan kalau merumput itu sebaiknya jangan langsung diberikan. Jadi ambil merumput sekarang atau ambil metik rumput sekarang itu kalau pagi ya berikan sorenya, kalau sore berikan besok paginya. Tujuannya untuk menganginkan, untuk meminimalkan salah satunya terjadinya kembung atau belut tadi ya, seperti itu. Kemudian faktor lainnya, jadi mungkin bisa saja konsentrat seperti saya bilang tadi itu terlalu berlebihan ya, selain menimbulkan mencret bisa saja seperti itu kembung. Jadi faktornya itu banyak. Kemudian makanan yang mungkin katakanlah basi ataupun mungkin berjamur sebagainya itu juga berisiko. Makanya diantisipasi makanan yang rusak sebagainya ya sebaiknya dihindari. Itu adalah salah beberapa dari penyebab kembung. Jadi kalau misalnya kalau sudah terjadi kembung bagaimana treatmentnya ya, asal belum seperti saya bilang tadi, kalau sudah terlanjur jatuh itu memang sulit ya, untuk kesembuhannya sudah sulit karena biasanya sudah tanda petik sudah terlambat katanya. Tapi kalau mungkin di awal ya, gejala di awal saudara mungkin bisa berikan minyak kayu putih misalnya seperti itu ya, dicontang di melalui mulutnya dari samping ya,
Kalau mencontang itu dari samping gini. Jadi saudara kalau mungkin ada suatu alat untuk mencontangnya, ada drenser ya, enggak apa-apa, itu lebih bagus. Kalau enggak mungkin enggak ada ya gunakan spet yang besar tapi jarumnya dilepas, itu bisa dari samping ya, bukan dari depan. Dari samping seperti ini supaya tidak tersedak ya. Dari samping nanti seperti itu. Saudara kasih minyak putih dikombinasi dengan minyak goreng ya. Minyak goreng seperti itu bisa juga untuk membantu apa itu blood atau timpani atau kembung tadi ya. Ataupun mungkin kalau ada suatu pengobatan obatnya ya saudara mungkin bisa diberikan yang isinya simetikon, dimetikon seperti itu ya. Mungkin kalau nama dagang ya saya nggak promosi ya, tapi kan sudah banyak dikenal di Indonesia ya. Di Malaysia saya nggak tahu nama dagangnya apa, tapi di Indonesia banyak dikenal misalnya Tipanol, anti blood seperti itu. Itu kan memang obat-obat yang digunakan untuk kembung. Tapi intinya adalah isinya generiknya itu seperti golongannya simetikon, dimetikon seperti itu ya. Jadi saudara bisa gunakan itu untuk digunakan untuk penanganan timpani ya. Lebih baik mana ya, lebih baik dicegah. Kalau saudara bisa mencegah lebih bagus supaya tidak terjadi ya. Kalau terjadi ya terpaksa itu tadi yang saudara bisa lakukan. Oke, berikutnya kelahiran ya. Di kelahiran saudara mungkin kemarin bagaimana perawatan anak kambing kit ataupun anak domba lem ya, saudara sudah dapatkan secara sekilas. Jadi sebaiknya saudara kalau ada induk yang sedang bunting, saudara harus lebih care, lebih perhatian ya. Saudara harus siap-siap seperti kalau saudara punya istri yang ya laki-laki nantinya ataupun saudara calon ibu ya. Saudara harus lebih perhatian terhadap jaga kesehatan ya. Maka di hewan ternaknya juga seperti itu, lebih diperhatikan ya. Sehingga kita kalau syukur bisa mendampingi dari proses kelahirannya ya. Walaupun nanti secara insting induk itu seperti di video sebelumnya ya, itu akan secara naluri akan berusaha untuk menjilati ataupun mengeringkan, membersihkan sisa-sisa dari cairan ketuban yang menempel terutama di bagian sekitar mulut, hidung dan sebagainya. Itu saudara mungkin yang utama di sana ya. Kemudian langkah berikutnya dikeringkan maksud saya. Jadi sekitar mulut, hidung, cukur di bagian tubuh yang lain saudara bisa segera keringkan dengan handuk atau kain. Kemudian berikutnya saudara tali pusar ya, saudara mungkin dapat di video sebelumnya sudah, tapi saudara bisa potong, kemudian saudara berikan antiseptik ya ataupun mungkin antibiotik bubuk misalnya seperti itu untuk mengurangi risiko terjadinya infeksi ya, seperti itu. Kemudian selama anak itu saudara mungkin ya bagus kalau ada suatu tempat khusus untuk penghangat ya, terutama apalagi kalau saudara itu seperti di video sebelumnya, kalau saudara ingin cepat perputaran punya anaknya, saudara mungkin segera katakanlah dipisah dengan induknya ya, supaya nanti induknya cepat segera bereproduksi kembali ya, untuk bisa menghasilkan anak-anak kembali ya. Saudara mungkin ada tempat khusus misalnya ada kandang untuk penghangat ya, seperti itu juga bagus ya. Jadi ada suatu penghangat karena di awal kan dia butuh kayak suatu suhu yang hangat. Makanya yang bagus misalnya kandangnya ada suatu penghangat misalnya dari jerami atau rumput kering seperti itu ya. Itu secara jelasnya seperti itu. Kemudian kesehatan mungkin seperti di video sebelumnya ya, walaupun saudara baru mendatangkan hewan ternak apalagi ya, kemudian memeliharanya singkat misalnya untuk pengembangan saja, bukan untuk katakanlah ke arah breeding dan sebagainya, saudara tetap saya wajibkan untuk diberikan obat cacing ya. Obat cacing itu sangat penting. Tapi begini, berbicara obat cacing dari safety untuk sisi keamanan, kalau saudara ada kambing ataupun domba yang sedang bunting, walaupun memang biasanya yang paling berisiko, yang artinya itu rentan terjadinya abortus atau keguguran ya, itu biasanya pada awal-awal kebuntingan atau kehamilan. Maka lebih aman ya, kalau lebih aman ya, saya lebih rekomendasi paling aman ya sementara saat bunting ambil ya tidak usah diberikan obat cacing, tidak apa-apa. Walaupun mungkin ada sih obat cacing yang lainnya katakanlah aman, tidak ada, tapi saudara mungkin dari kacamata paling aman ya tidak nanggung risiko ya sementara dihentikan dulu. Toh buntingnya cuma 5 bulan ya, seperti itu. Jadi mungkin saat bunting untuk meminimalkan risiko keguguran ya, abortus, mungkin obat cacing tunda dulu tidak apa-apa. Tapi dalam kondisi tidak seperti itu, saya wajibkan untuk apalagi baru datang segera diberi obat cacing
ya, seperti itu. Kalau yang bagus misalnya 3 bulan sekali, ataupun mungkin yang di tengah-tengah 6 bulan sekali, ataupun mungkin paling jelek ya 1 tahun sekali. Paling jelek ya, jangan lebih lama lagi, jangan ya. Itu saya bilang paling jelek. Jadi kalau saudara katakan 6 bulan sekali, ya ambil tengah-tengahnya ya, ya apa-apa, itu bagus. Ya, daripada tidak pernah sama sekali. Ya. Itu Pak Cacing. Kemudian untuk kesehatan, saudara bisa saja secara berkala diberikan vitamin. Ya, entah itu melalui oral ataupun injeksi, ya, itu juga bagus untuk menjaga kesehatan kambing domba saudara. Ya. Kemudian juga bisa juga antibiotik ya, tapi antibiotik harus diperhitungkan karena kan jangan sampai nanti residunya dan sebagainya kalau mau dijual dan sebagainya. Terutama kalau antibiotik saya rekomendasikan terutama dalam kondisi sakit pasti, ya, sakit ya, itu saudara mungkin bisa berikan antibiotik. Ataupun mungkin hewan-hewan yang tanda petik terluka, ya, luka seperti ya misalnya kena kandangnya, ataupun mungkin habis diseruduk temannya, ataupun mungkin bertarung dan sebagainya, ataupun mungkin yang baru lahir tadi dan sebagainya, itu berarti bisa saudara berikan antibiotik. Ya. Tapi kalau hanya sekedar untuk pencegahan, ya sebaiknya saudara harus perhatikan nanti masa panennya. Ya, ini sisi bijaknya ya, sebagai saudara nanti sebagai seorang dokter kan harus memikirkan sisi untuk keamanan untuk konsumen juga. Jangan hanya cari sisi profitabilitasnya semata. Oke, gitu ya secara sekilas pemeliharaan kambing domba. Mari kita lihat video sekarang anak-anakku semuanya ya. Kita lihat video seperti biasa ya, seperti biasa kepada pemilik video di YouTube. Saya mohon izin, mohon maaf, video Anda saya ambil untuk memberikan pembelajaran ilmu kepada anak-anak kami yang sedang praktikum online. Sehingga video Anda saya share dan semoga saudara juga mendapatkan pahala atau ibadah dari video Anda yang saya share ulang. Sekali lagi, saya mohon maaf bukan untuk mengkomersialisasi dari video Anda, tetapi semata-mata hanya untuk memberikan pembelajaran kepada anak-anakku semuanya. Ya, baik, kita ikuti anak-anakku. Om, ini biar kambing yang sampean beli dari luar tadi, bibit dari luar tadi di sini tetap sehat tuh gimana Om? Rumusnya Om? Ya, karena kan kalau diliarkan kan dari pasar itu diliarkan kan dari bentuknya aja kotor, ya, bulunya gimbal-gimbal itu. Ya. Jadi kalau sampai sini kita cukur bulunya. Habis kita cukur, kita mandikan bersih. Habis itu kita kasih obat, kita injek 3 hari berturut-turut, ya, antibiotik. Habis itu seperti disampaikan di sini ya, tadi ini berarti masuk kategori kesehatan ya. Saudara cukur, kemudian saudara juga mandikan secara berkala. Lah itu berarti ini sisi kesehatan juga ya, untuk pencegahan terhadap penyakit, dan kemudian peternak ini juga tadi sudah diberikan antibiotik. Ini terutama mungkin ternak-ternak yang baru datang yang disampaikan tadi. Seperti mungkin di video saya sebelumnya, saudara mungkin saudara kalau mendatangkan ternak-ternak dari luar, sebaiknya apalagi saudara sudah ada ternak di dalamnya, ya sebaiknya ternak yang baru datang sudah tempatkan tersendiri, tidak langsung dicampur dengan ternak yang sudah ada. Itu dimasukkan ke kandang yang disebut dengan kandang isolasi. Jadi kandang yang katakanlah kandang untuk transit, katakanlah seperti itu ya. Saudara isolasi atau kandang isolasi itu berapa lama? Ya mungkin sekitar 2 mingguan lah ya. Saudara masukkan di kandang isolasi itu sekitar 2 minggu. Ya, setelah tidak ada sesuatu yang mencurigakan, ya, artinya tanda petik sehat, saudara setelah itu bisa digabungkan dengan ternak-ternak yang lain. Itu langkah yang bijak ya. Jadi walaupun mungkin saudara kasih bersihkan, dimandikan, kemudian di antibiotik, vitamin dan sebagainya, langsung saudara campur, itu tidak bijak. Ya, sebaiknya sekali lagi saudara isolasi sekitar 2 minggu, setelah sehat betul saudara gabung. Itu ya. Kita kasih obat cacing. Gitu. Jadi awalnya gitu untuk masuk ke kandang. Jadi sebelum masuk ke kandang di situ treatment itu tadi. Jadi di kandang kami atau domba keluar dari kandang kami itu sehat. Jadi dikonsumsi juga sehat. Gitu. Makanya namanya Mendowangi. Ini Om,
ini biar semua kambing yang Om Mariono punya ini tetap selalu sehat, ini tipsnya gimana Om? Ya, jadi sehat itu seperti kita juga, kita tiap hari juga mandi, juga dibersihkan tempatnya. Sama kayak kambing, kayak peliharaan kita, tiap hari juga kita bersihkan kandangnya, bawahnya. Jadi kotorannya pun uapnya juga tidak ke kambing lagi. Jadi tiap hari kita bersihkan, tiap 1 bulan kita mandikan, karena kan panggung jadi sudah bersih. Oh gitu. Tipsnya itu untuk kesehatan. Dan Disampaikan tadi kan jelas ini masuk kategori kesehatan. Jadi selain dimandikan, kandang itu tetap harus juga dibersihkan. Ya. Apalagi kalau saudara meliharanya itu kambing, nanti minggu depan ya. Berikutnya video berikutnya tentang kambing perah ya. Itu apalagi kalau saudara itu jorok ya, artinya kandang jarang dibersihkan ya. Resikonya saudara air susunya itu nanti bau kandang ya, karena air susu itu kan mudah menyerap bau ya. Maka saudara mungkin harus perhatikan kebersihan kandang. Selain untuk kesehatan kambing dombanya, kalau mungkin seperti saya bilang tadi, untuk ke arah dari kualitas air susunya tetap bersih. Terus kemudian kotorannya itu larinya kemana? Kotoran itu sekarang sudah banyak sekali orang untuk pupuk ya, malah kurang-kurang, karena pupuk untuk kimia sekarang juga udah sulit. Iya. Jadi itu dari sayur, dari pertanian itu luar biasa pakai pupuk kotoran kambing ini. sekarang memang lagi ngetren produk-produk namanya produk organik. Jadi misalnya beras organik, sayur organik. Artinya beras organik, sayur organik itu diproduksi, pupuknya itu adalah pupuk kandang. Jadi bukan dari pupuk kimia. Jadi adalah sebetulnya ini adalah suatu lahan bisnis yang istilahnya itu terintegrasi dengan peternakan. Jadi kalau saudara mungkin ada pemikiran suatu usaha peternakan yang terintegrasi, ya mungkin di video sebelumnya sudah ada ya, walaupun mungkin tidak begitu detail. Jadi bagaimana saudara dari awal, mungkin di video tadi sebelumnya, awal dari peternakan itu kan akhir dari pertanian. Jadi produk dari limbah ya, hasil panen sisanya ataupun mungkin seperti itu dari pertanian digunakan untuk peternakan, dan akhir dari peternakan, limbah dari peternakan, kotorannya, air kencingnya kembali ke awal pertanian. Jadi muter siklusnya. Dan ingat tadi saya bilang produk-produk organik sekarang ngetren. Karena sekarang orang sadar ke arah kesehatan, back to nature. Jadi harga beras organik, sayur organik harganya lebih mahal daripada beras-beras yang bukan organik. Ya. Jadi ini adalah suatu peluang tambahan yang saudara bisa kembangkan selain dari sisi bisnis ternaknya. Ya, kalau saudara mungkin ada jiwa entrepreneur, ini sangat menarik. Jadi sudah banyak sekali orang, kita gak usah dijual kemana, sudah pada datang sendiri. Oh, sudah ada yang beli ya? Iya, Oh, ya. gitu. Oke Om Mariono, ini saya nanti boleh lihat kambingnya ya? Bisa. Ya, oke. Om, ini kalau pengen memelihara atau beternak kambing, ini yang perlu disiapkan apa saja Om, biar ini nanti kedepannya bisa bagus Om? Ya, jadi memang awalnya itu berat ya, karena awalnya itu persiapan membuat kandang. Bikin kandang itu kan perlu dana yang lumayan. Itu ya, agak beratnya bikin kandang, tapi jangan khawatir, tidak harus bagus. Jadi kandang itu sederhana juga bisa. Asal kita punya niat. Nah, nomor 2, kita stok pakan. Stok pakan dulu, baru ketiga beli kambingnya. Stok pakan tadi yang dimaksud pakan dari luar, apa sementara beli dari luar dulu atau gimana? Kalau untuk awalan, pemula ya kita misalnya mau bikin sendiri, otomatis kita siapkan bahan-bahannya dulu, jangan beli kambingnya dulu baru pakannya, nanti kekurangan pakan malah jadinya
kambingnya tidak bagus. Jadi punya stok pakan dulu, wah saya sudah punya 3 ton atau 5 ton. Oh, saya masukkan berapa? 30 ekor. Gitu. Nanti tahap kedua, oh lagi masuk lagi. Gitu. Jadi antara pakan sama kambing itu jangan sampai banyak kambingnya. Gitu. Nanti akhirnya kurus. Jadi intinya pakannya dulu, baru kambingnya. Baru kambingnya. Oh, gitu. Ya, Om. Mungkin teman-teman kesulitan untuk menjual kambingnya, nanti bisa datang ke sini di Mendowangi ini. Nanti bisa dibeli oleh Pak Marino. Betul, Pak? Betul. Jadi di sini kita tidak hanya beternak ya. Saya juga jual beli. Jadi misalnya petani punya 2 ekor, 3 ekor, bahkan 1 ekor bisa dibawa ke sini. Jadi tidak khawatir seperti dulu punya 2 ekor mau jual susah harus ke pasar, harus tawar menawar. Kalau di sini sudah ada patokannya kiloan ya. Iya, jadi semakin gemuk kambing itu semakin mahal. Jadi bisa kualitasnya. Ya. Sekilo berapa, Pak? Sekilo kalau pas korban gini nyampe 65.000 per kilo. Wah, 65.000 per kilo, teman-teman. Iya. Padahal paling sering bobotnya berapa, Om? Bobotnya itu kita jual bobot 25 sampai up sampai ke 45 kilo gitu. Iya. Tinggal kalikan aja. 45 kali berapa tadi? 65.000. Ya, untuk menjelang itulah seperti ini. Iya. Tapi kalau untuk hari-hari biasa, Om, normal. Hari-hari biasa normal itu biasanya yang harga 1.600.000 sampai 2 juta. Itu yang dicari untuk akeko. Oh gitu. Ya. Gitu. Jadi market itu yang paling besar itu sebenarnya kurban, nomor 2 nanti Idul Fitri, ketiganya tahun baru. Itu puncak-puncaknya permintaan bisa 3 kali lipat. Oh, iya. Saya minta tips, Om, untuk rekan-rekan muda atau kawula muda yang ingin memulai kiprahnya di dunia usaha. Ya, sebenarnya gini, saya juga senang sekali anak muda untuk wira swasta. Ya. Tidak harus kerja kantoran, tidak harus pegawai negeri. Jadi apapun kalau ditekuni pasti ada hasilnya. Dan kalau wira swasta itu tidak ada yang narjet. Kita mau besar kemauan kita mau kecil ya usahanya kecil gitu. Semua perlu resiko, tapi resikonya besar, hasilnya juga akan besar. Ya. Satu prinsipnya itu usaha itu untuk jangka panjang itu ya pertama harus tekun dan harus mencintai yang kita geluti. Dan yang ketiga itu jujur. Jujur itu produk kita, misalnya produknya bagus ya bilang bagus, ini kurang bagus ya kurang bagus. Jadi konsumen itu tidak kecewa. Itu. Oke, teman-teman. Itu anak-anakku ya, sekaligus motivasi ya tadi di akhirnya disampaikan oleh peternak ini ya, seorang pengusaha kambing yang luar biasa menurut saya ya. Jadi mengajari anak-anakku semuanya untuk menjadi seorang berjiwa entrepreneur. Seperti di awal pertemuan dengan saya sudah saya sampaikan, dunia kedokteran hewan adalah dunia yang sebetulnya sangat cocok sekali bagi anak-anakku semuanya yang berjiwa entrepreneur. Dari daging pun, dari susu pun, dari telur pun itu jadi uang. Bahkan dari yang terjelek, dari kotoran pun bisa jadi uang. Ya, dari kotoran, dari kencingnya pun jadi uang. Dari bulu pun, dari tulang pun jadi uang. Jadi semuanya tidak ada yang terbuang. Jadi peluang besar, potensi besar kalau saudara ada jiwa entrepreneur di kedokteran hewan. Ya. Dan saya mungkin tadi lupa ya, saudara, untuk
ke arah kesehatan ini untuk menjaga performa kambing domba ataupun ternak secara umum, mungkin juga sudah saya ulas di video sebelumnya. Air minum harus diberikan ad libitum. Saya ulangi, air minum harus diberikan ad libitum. Artinya air minum harus ada. Banyak sekali peternak ya itu air minum diabaikan. Ya ini yang mungkin koreksi untuk perbaikan secara umum di dunia peternakan ya terjadi ya, supaya di anak-anakku tidak melakukan hal yang seperti itu. Karena bagaimanapun juga air minum adalah kebutuhan yang sangat vital bagi kehidupan. Ya tidak hanya manusia, ternak juga untuk kehidupan yang utama. Ya. Itu ya. Berikutnya untuk video berikutnya adalah video hanya sekedar untuk motivasi ya. Ini ya, saudara lihat aja. Bentar. Beli berapa dulu? Dulu 10 juta. 10 juta umur Kurang lebih 11-12 bulan. 1 tahun. 1 tahun. Dengan harga 10 juta. Dan dirawat sekarang kisaran 2 tahun ya? Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Kalau untuk penawaran pasti sudah fantastis kan ya? Ya, walaupun hitam lumayan. Kalau boleh tahu bocorin sedikit Ade, penawaran tertinggi berapa ini? Jujur ini. Kemarin sempat ditawar oleh orang Probolinggo 35. Real 35 juta, penawaran tertinggi. Saudara perhatikan, kambing harganya saudara awalnya waktu umur 1 tahunan ya, yang calonnya ini sebelum besar segini, belinya 10 juta. Jadi kalau saudara perhatikan sebetulnya mirip dengan sapi ya. Dan ada kelebihannya, luas kandang yang dibutuhkan tidak luas. Kemudian kebutuhan pakannya juga tidak banyak. Ya. Kalau menurut saya ini potensi besar, terutama saudara yang mungkin modalnya tidak besar, ya. Dan mungkin untuk mengurusnya lebih mudah ya, karena kebutuhan pakannya nggak begitu banyak, ya. Mungkin kambing ataupun domba itu menurut saya sangat menarik bagi ya untuk digeluti. Ya. Contoh ini aja yang umurnya hampir 3 tahun ya, karena tadi umur 1 tahun dia pelihara hampir 2 tahun. Ini sudah harga 35 juta ya, seharga sapi, bahkan kalau sapi-sapi biasa di atas harga sapi. Ya, itu sangat fantastis. Ya, artinya peluang besar, potensi besar. Tapi masih belum dilepas ya? Masih sayang. Ternyata beliau masih sayang, masih dipertahankan teman-teman semuanya. Ini untuk rawatan hari-hari untuk bejantan apa Ade? Gimana Ade? Seperti biasa kita kasih comboran itu jam 4 sore. Comborannya yaitu ampas tahu, polar sama kangkung kering. 1 hari berapa kali? 1 kali. Cuman 1 kali? Cuman 1 kali. Untuk hijauan? Hijauan juga habis dicombor nanti tak kasih. Hijauan sedikit-sedikit. Itu paling kalau pagi ya hijauan sedikit. Kalau disampaikan peternak ini, kalau dengan sedikit seperti yang disampaikan, berarti kambingnya ini memang bukan untuk orientasi pengemuan ya, beda dengan pengemuan ya. Karena dia mungkin orientasinya untuk ke arah breeding, jadi untuk digunakan pejantan yang mengawini betina-betina ya. Karena kalau nanti kambing itu terlalu gemuk, nanti akan kesulitan ya, kesulitan untuk menaiki ya, untuk kawin. Demikian juga dari kualitas sperma itu juga akan terpengaruhi dengan kondisi tubuh kambing. Saudara mungkin akan dapatkan di reproduksi faktor-faktor yang mempengaruhi di kualitas sana ya. Saya tidak akan singgung terlalu jauh. Jadi kalau combornya setiap sore apa pagi? Setiap sore. Sore Jam 4. Jadi pagi dikasih hijauan sedikit, nanti sore dicombor, setelah itu dikasih hijauan. Jadi sangat simpel teman-teman semuanya untuk perawatan. Mungkin sangat banyak sekali teman-teman semuanya yang bertanya-tanya kepada saya, gimana cara merawatnya, itu memang sangat banyak, khususnya kambing PE. Sebenarnya untuk perawatan sangat gampang dan mudah teman-teman semuanya. Sama kita merawat dengan kambing Jawa Randu atau kambing Brekon atau kambing, istilahnya kambing-kambing breeding biasa lah. Dikasih comboran terutama sama hijauan, itu yang paling utama. Dan kalau pun ada teman-teman yang bertanya kalau di pakan fermentasi gimana, itu mungkin juga tidak apa-apa, asalkan kambingnya tidak ada masalah.
Tapi kalau menurut saya pribadi untuk fermentasi sebenarnya itu khusus buat penggemukan. Jadi kalau untuk penggemukan itu tidak apa-apa dikasih fermentasi, tapi kalau untuk breeding, kalau bisa diusahakan menu yang segar, alami, contohnya hijauan sama dicombor. Jadi itu yang paling efektif dan yang paling bagus tentunya. Dan di kandangnya Bapak Nenang. Jadi kalau disampaikan oleh di sini reporter sama peternak ini, saya sependapat ya. Jadi kalau mungkin ke arah breeding, mungkin menurut saya lebih bagus yang tidak fermentasi. Ya, untuk memperhatikan hal-hal yang lain ya. Semuanya pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Ya. Tapi kalau untuk ke fattening, penggemukan, mungkin saudara bisa gunakan fermentasi, tidak apa-apa ya. Karena kita orientasinya untuk kejar pertumbuhan. Ya. Tapi penggunaannya seperti saya sampaikan tadi, bagaimana tadi? Baik, kita percepat untuk melihat anaknya. Dari ini adalah induknya dari induk apa itu kambing Jawa Randu. Ya, Jawa Randu itu adalah kambing persilangan dari kambing kacang ya, dan PE ya, seperti itu. Ini kambing Jawa Randu. Kalau ini kambing PE. Jadi anaknya besar ya. Jadi kita lihat. Kita percepat saja. Sorry. Bentar. Ya, saya mulai aja. Masih 2 bulan. Nah, 2 bulan. Ini anak-anaknya. Ini jantan semua nih. Jantan semua. Ini penawaran kalau spek gini berapa deh? Berapa paling 1 juta paling. 1 ekor. 1 ekor. Berarti 2 ekor 2 juta. Ya, kurang lebih. Tapi kalau dijual berapa? Ya, 2,5 lah. 2 ekor 2 ekor 2,5 boleh. diambil sekarang. Boleh, boleh. Jadi ini teman-teman semuanya, ini jantan semua, warna hitam. Yang satu telinganya sudah melipat. Umur kisaran 2 bulan. Nah, kalau postur jelas jumbo ke depan ini, pasti jumbo soalnya kelihatan ini. Bapak Nanang cuma minta 2,5 juta Pak ya. Nggih. Siapa cepat dia dapat ini. 2,5 juta calon jantan semua. Jadi kalau sudah perhatikan, ini anaknya umur 2 bulanan saja harganya sebegitu, ya, mahal. Jadi ini peluang bisnis, ya. Mengapa ini anaknya cenderung seperti ke arah PE-nya? Ya seperti saya sampaikan tadi, karena induknya kan sudah persilangan dari, karena dia kan kambing apa tadi? Kambing yang merupakan persilangan dari kambing kacang dan kambing apa itu PE Jawa Randu ya, Jawa Randu ya, karena dia itu ada gen PE-nya kemudian ditambah PE kembali, otomatis nanti akan kuat ke arah PE-nya ya, karena dia katakanlah 50%, katakanlah dia F1-nya ya, induknya tadi F1-nya anggap aja misalnya seperti itu, maka dia otomatis 50% sudah PE kemudian 50% kacang. Ya kalau dimasuki PE lagi ya otomatis akan gennya berubah. Ya gennya berubah 75%, kalau seperti 75% ke arah PE sehingga turun yang itu 25%. Ya jadi otomatis gen PE-nya yang meningkat. Maka wajar anaknya akan cenderung ke arah PE. Jadi cenderung ke arah model seperti bapaknya. Ya. Jadi ini adalah motivasi untuk gambaran pada anak-anakku peluang. Jadi dengan istilahnya itu lahan yang terbatas, kemudian dana untuk modal yang tidak begitu banyak, kebutuhan pakan nggak banyak, saudara mungkin bisa melirik di bisnis di kambing ataupun domba. Potensinya besar, ya seperti itu. Jadi itu ya anak-anakku semuanya yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf kepada pemilik video di YouTube. Video Anda saya ambil ya sebagai pembelajaran. Semoga dicatat sebagai amal ibadah bagi saudara. Terima kasih anak-anakku semuanya. Selamat pagi, sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih.